Assalamualaikum, halo semua. Kali ini kita bakal bikin risol isi sayur. Masakan yang ini bisa dijadiin stok frozen food di rumah ataupun ide jualan. Oke, langsung aja kita bikin. Pertama kita bikin adonan untuk kulitnya dulu. Untuk bahan-bahannya ada tepung terigu, ada tepung tapioka, ada telur, ada minyak goreng, ada susu cair, kemudian ada air. Dan aku nggak suka kulit risol yang hambar, jadi aku pakaiin garam, kaldu bubuk, dan sedikit merica bubuk. Untuk takaran lengkapnya nanti aku tulis di kolom deskripsi ya. Kita siapkan wadah yang bersih, kemudian kita tuang semua bahan-bahan kecuali minyak gorengnya ya. Untuk minyak gorengnya kita masukkan nanti di akhir. Untuk terigunya aku pakai yang protein sedang. Nah, untuk susu bubuknya bisa disesuaikan ya, bisa dipakai, bisa enggak. Kemudian untuk airnya kita tuang bertahap sedikit demi sedikit. Untuk susu cair misalnya teman-teman ini mau untuk jualan, kalau misalnya mau dijual dengan harga murah, mungkin bahan yang itu bisa di skip aja. Atau kalau misalnya mau pakai juga, bisa dinaikkan harga jualnya. Kita aduk semua sampai benar-benar kecampur. Untuk takaran airnya yang aku pakai nggak aku tambahin dan nggak aku kurangin ya, takarannya udah segitu. Dan menurutku ini udah cukup, nggak terlalu kental dan nggak terlalu encer juga. Jika sudah tercampur semua, kita masukkan minyak gorengnya. Kemudian diaduk kembali sampai semuanya benar-benar kecampur. Fungsi minyak di adonan risol ini supaya nanti kulitnya jadi lebih elastis dan nggak mudah lengket. Dan kalau sudah, ini tinggal kita saring aja. Untuk pembuatan kulit risol, kalau aku pribadi selalu aku saring karena bisa dilihat masih ada yang menggumpal-gumpal tepungnya. Jadi kalau disaring nanti jadi lebih mulus hasil kulitnya. Dan untuk adonan kulitnya kita diamkan dulu sekitar 1 jam kurang lebih. Jangan langsung dicetak dulu. Oke, sambil menunggu kita bikin untuk isiannya. Untuk bahan-bahannya aku pakai wortel yang udah dipotong dadu, kemudian pakai kentang juga sudah dipotong dadu, kemudian aku pakai sedikit ayam, sudah aku potong kecil-kecil juga, ada kacang panjang juga sedikit, kemudian ada daun bawang, aku juga pakai susu cair lagi ya biar nanti makin enak. Kemudian ada air secukupnya. Dan untuk bumbu halusnya, aku pakai bawang merah, bawang putih, ada sedikit buah pala, dan untuk perasannya ada garam, ada kaldu bubuk, dan merica bubuk. Dan pertama langsung aja kita halusin buat bumbu halusnya dulu. Di sini aku pakai blender untuk menghaluskannya, bisa juga diulek ya teman-teman. Tinggal dihalusin aja sampai benar-benar halus. Dan kalau sudah, tinggal kita panaskan sedikit minyak, lalu kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Kita masak sampai nanti bumbunya ini benar-benar matang dan kadar airnya sudah berkurang. Nanti warnanya agak berubah kok kalau udah matang. Sambil kita aduk ya, biar matangnya merata. Oke, bisa dilihat ini warnanya udah agak berubah ya. Nah, kalau udah, tinggal kita masukkan. Yang pertama ada ayam. Karena daging ayamnya nanti ini lebih lama matang, jadi dia yang pertama dimasukkan. Diaduk-aduk sampai semuanya bercampur dan kita masak sebentar. Kemudian kita tambahkan kentang. Dari pengalaman aku bikin risol, menurutku kentang lebih susah matang daripada wortel. Jadi biasanya kalau aku bikin pasti kentangnya terlebih dahulu kemudian wortelnya. Ini kita aduk kembali sampai semuanya kecampur. Dan kalau udah, kita masukkan daun bawangnya, kemudian disusul dengan susu cairnya. Dan sekalian juga kita masukkan garam, kaldu bubuk, dan merica bubuknya. Kita aduk-aduk. Nah, jika nanti semua udah tercampur, tinggal kita masukin aja airnya. Kalau misalnya teman-teman gak punya susu cair, bahan yang itu bisa dilewatin aja. Tapi bisa juga loh teman-teman ganti dengan susu kental manis, tapi nggak usah terlalu banyak. Kalau sudah mendidih, aku masukkan kacang panjang supaya nanti nggak terlalu lama dimasak kacang panjangnya, soalnya kacang panjangnya kan mudah sekali lembek. Jadi dimasukkan di pertengahan. Dan ini tinggal kita masak aja sampai nanti airnya menyusut dan sayurannya ini matang. Dan seperti ini teman-teman, ini airnya sudah nggak ada lagi dan ini sayurannya udah matang. Dan ini tinggal kita diamin aja sampai nanti dingin. Dan untuk rasanya, takaran yang aku buat menurut aku udah pas ya teman-teman. Kita lanjut untuk bikin kulitnya. Untuk tuangan yang pertama ini aku olesin dulu teflonnya pakai margarin. Untuk teflonnya ini diameter 24. Dan sebelum adonan kulitnya kita tuang, kita aduk-aduk dulu seperti ini karena tadi kan didiamkan, jadi pastinya tepungnya mengendap di bawah. Kita aduk-aduk dulu, baru nanti kita tuang ke teflonnya. Pastikan teflonnya sudah dipanaskan terlebih dahulu.
Untuk apinya seperti yang terlihat, aku pakai api kecil. Tepungnya dituang ke tengah teflon, kemudian diputar-putar supaya merata. Aku olesin margarin untuk yang pertama karena antisipasi aja supaya nanti adonannya nggak lengket. Apalagi untuk adonan yang pertama. Ini tinggal kita masak aja sampai nanti kulitnya matang atau bagian pinggirnya itu nanti agak terkelupas sedikit ya dari teflonnya. Kalau misalnya mau kulit risol yang mulus, untuk teflonnya dibuat jangan terlalu panas. Karena kalau terlalu panas nanti hasil kulitnya malah berongga bagian bawahnya. Tetapi kalau misalnya untuk dadar gulung, supaya kulit bagian luarnya nanti berongga, pastikan dulu teflonnya benar-benar panas, baru dituang adonan kulitnya ke teflon. Jadi hasilnya nanti bakal berongga. Nah, kita lanjutkan untuk membuat kulit risol sampai nanti adonannya habis. Nah, tepungnya ini nggak aku habiskan semua untuk kulitnya ya. Nanti disisakan sedikit buat jadi pencelup untuk risolnya. Dan untuk adonan kulit yang berikutnya, teflonnya nggak usah diolesin margarin lagi. Dia nanti nggak bakal lengket kok insya Allah. Karena yang aku bikin ini, dari semua kulitnya nggak ada yang lengket. Yang penting jika bagian pinggir kulitnya sudah agak terkelupas, tinggal diputar-putar aja dan nanti dia bakal lepas sendiri. Siapkan sampai adonan kulitnya habis ya. Oke, kita lanjut buat ngisi dan membentuk risolnya dulu. Dan seperti biasa, bagian kulit yang mulusnya itu di bagian dalam, supaya nanti kulitnya nggak rentan pecah kalau digulung ataupun digoreng. Seperti biasa, kita lipat samping kiri kanannya, kemudian untuk kulit bagian atasnya kita gulung seperti ini. Kita gulung perlahan sampai nanti siap. Dan hasilnya kira-kira seperti ini teman-teman. Ya, meskipun nggak terlalu rapi, ini udah bisa lah ya. Dan kita habiskan untuk mengisi kulitnya dengan isian risolnya sampai nanti semuanya selesai. Nah, ini dia teman-teman hasilnya. Risol yang sudah digulung semua, ini tinggal kita tepung paniri. Siapkan tepung panir. Kemudian ini untuk tepung pencelupnya seperti yang aku bilang tadi, ini sisa adonan tepung untuk kulitnya ya. Diambil sedikit aja. Untuk penepungan, kita masukkan terlebih dahulu risolnya ke tepung cairnya. Nah, jika sudah, kita tiriskan sedikit supaya nggak terlalu banyak tepung yang menempel ya. Kemudian diletakkan ke tepung panirnya. Nah, kalau udah, ini tinggal kita balurin aja pakai tepung panirnya. Pastikan semua bagian kulit risolnya ini tertepung paniri ya. Bagian samping kiri kanan, bagian atas dan bawah juga. Dan jika sudah cukup, ini kita pindahkan ke wadah yang lain supaya kita bisa menepung paniri risol yang lain. Nah, sebelum dipindahkan, ini saya sedikit kibas-kibaskan dulu risolnya supaya tidak terlalu banyak remahan nanti. Dan ini dia hasilnya yang sudah tertepung paniri semua. Sebagian mau saya simpan, bisa disimpan di freezer supaya lebih tahan lama. Untuk waktu penyimpanannya kalau di freezer ini mungkin tahan sampai 1 bulan. Yang penting dikemas bagus atau bisa juga disimpan di food container yang ada tutupnya. Nggak usah pakai plastik kayak gini. Nanti ketahanannya juga sama kok. Nah, untuk bagian atasnya ini karena saya tidak punya alat seperti vakum, jadinya saya bakar aja seperti ini. Yang penting tertutup. Dan kalau udah, ini tinggal disimpan aja teman-teman. Ini udah siap kayak gini bentuknya jadinya. Kalau sudah selesai dikemas seperti ini tinggal disimpan aja di freezer. Bisa jadi stok frozen food. Dan ini dia bentuknya yang sudah digoreng. Nah, sedikit tips menggoreng risol, pastikan minyaknya benar-benar panas. Kalau bisa minyaknya jangan terlalu sedikit. Kemudian kita masukkan risolnya. Tidak usah dibolak-balik. Kalau misalnya mau dibalik, cukup sekali balik aja. Jadi nantinya nggak bakal pecah risolnya. Dan kalau mau dikemas, bisa dikemas seperti ini teman-teman kalau misalnya mau dijual. Oke teman-teman, sampai sini dulu buat video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.